Setibanya di Wamena, Papua Pegunungan, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menuju Stadion Lapangan Pendidikan Itlayi Kinia untuk bermain sepak bola bersama anak-anak sekolah sepak bola Selasa lalu. Selain berinteraksi langsung dengan anak-anak muda Papua Pegunungan, kegiatan itu dilakukan Gibran guna mendukung pembinaan generasi muda melalui olahraga. Dalam pertandingan persahabatan itu, Gibran tergabung dalam tim SSBY PK Bethlehem yang berhadapan dengan tim SSBY Huda. Laga yang berlangsung dengan penuh semangat dan sportivitas itu berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan SSBY PK Bethlehem. Gibran menyumbangkan 2 gol bagi kemenangan timnya. Diketahui sebelumnya sekolah sepak bola di Wamena merupakan bagian dari pembinaan olahraga usia dini di Papua Pegunungan yang berada di bawah koordinasi Asosiasi Kabupaten PSSI Jayawijaya. Keberadaan SSB menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan bakat sepak bola sekaligus membangun karakter, disiplin, dan sportivitas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban dugaan penipuan trading kripto oleh YouTuber Timothy Ronald menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin. Selain Younger, ada ratusan korban lainnya yang juga diduga alami kerugian mencapai miliaran rupiah. Usai diperiksa, Younger menjelaskan kronologi dirinya bisa menjadi korban atas kasus dugaan penipuan investasi kripto dengan terlapor Timothy Ronald. Younger yang didampingi kuasa hukumnya mengaku tergiur ajakan untuk investasi dengan imbalan mendapatkan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Younger dan korban lainnya menjadi member dari komunitas Akademi Kripto, sebuah komunitas yang didirikan oleh Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada. Saya tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin mata ini. Dan ada indikasi dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300 sampai 500%. YouTuber sekaligus influencer keuangan Timothy Ronald bersama rekannya Kalimah Sada dilaporkan karena diduga mengajak anggota komunitas untuk berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan modus tertentu. Sekitar 3.500 orang diduga mengalami kerugian dengan estimasi nilai mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Hingga kini pihak Timothy Ronald belum ada klarifikasi perihal laporan dengan kasus penipuan investasi kripto yang ditujukan kepada dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut salah satunya membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu
tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, pengacara Roy Suryo Refli Harun bongkar tawaran proyek triliunan pada Egy Sujana jika bersedia minta maaf ke Jokowi. Namun tudingan proyek triliunan tersebut langsung dibantah pendukung Jokowi Ade Armando. Menurut Ade, Jokowi tidak menawarkan apapun pada Egy Sujana. Bentar, saya gini, ini yang harus diklarifikasi. Tadi ada dua, tadi sebutkan ya. Dua petugas atau segala macam. Yang kedua soal proyek triliunan di tengah kasus ini, itu apakah bisa dipertanggungjawabkan? Tidak ada itu. Ya, jadi saya bilang iya. Saya ulangi bacanya. Begini, kita ulangi bacanya ya. Ini menarik. Proyek triliunan di tengah kasus ini Bang Egy ditawarkan oleh pihak Pak Jokowi, begitu. Ada katakan itu ya. Kita baca ya. Karena ini punya konsekuensi. Harus dia elaborasi triliunan itu gini. kapan? No, kita baca as it is. Jadi ya, kita baca as it is. Tafsir bisa berbeda. Nih ya. Nih. Ini Bang Egy nih ya. Bang Egy menyampaikan. BES mengklarifikasi dan bukti-bukti dan saksi titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Maksudnya beberapa bulan yang lalu undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa. Maksudnya pertemuannya di luar negeri? Bukan, maksudnya dikasih permen, kesenangan, jalan-jalan. Ya. Oke. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Karena triliunan itu ready. Ya, tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta maaf pada Jokowi. Kan intinya adalah Anda akan dapat proyek itu kalau minta maaf, kan begitu? Soal ijazah. Ya. Kemudian demi Allah, BES menolaknya hingga gagal deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Ini fakta baru yang menarik nih. Ini bagian Rejo yang kemudian bersama Bang Egy Sujana mengajak Ketua Umum Rejo mengajak Bang Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi. Betul. Jadi pertama penjelasan dia adalah dia tidak pernah, Bung Michael, mengajukan apapun kepada tawaran apapun kepada Egy Sujana. Termasuk 1 triliun tadi, proyek dan seterusnya. Kalimat dia adalah tidak pernah menawarkan apapun. Ya. Mereka melakukan itu pakai istilahnya Bung Darisman adalah kemanusiaan, ya, karena Egy Sujana sudah dalam keadaan sakit dan perlu dibantu agar tidak berkepanjangan kasusnya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan bahkan mengenai itu, tidak ada permintaan dari pihak beliau maupun juga Pak Jokowi agar misalnya Egy Sujana minta maaf. Tidak pernah ada permintaan. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak
tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan.